Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Katada, NPM 1921030245. Mata kuliah Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah. Dosen pengampunya Ibu Adi Sofiana. Kelas Muamalah A semester 6. Di sini saya izin mempresentasikan suatu materi tugas dari dosen pengampu Ibu Adi Sofiana, yaitu tentang hukum perikatan di Indonesia dan hukum perikatan berdasarkan mudharabah. Yang pertama, pengertian hukum perikatan syariah. Hukum perikatan syariah yang dimaksud di sini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Profesor Dr. Muhammad Tahir Ashari, sarjana hukum, adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Aqyu yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Lebih lanjut, diterangkan bahwa kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep perikatan syariah adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis Muhammad SAW. Sedangkan kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pemahaman di syariah yang dilakukan oleh manusia atau para ulama mazhab yang merupakan suatu bentuk dari ijtihad. Pada masa sekarang, bentuk ijtihad yang di lapangan hukum perikatan ini dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Seperti di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan hukum transaksi bisnis dikaji oleh lembaga tersendiri dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang disebut Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang juga bertugas mengeluarkan fatwa atas produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga perekonomian syariah yang ada di Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, umat Islam dimanapun berada dapat mempraktikkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada macam-macam hukum perikatan syariah. Apabila dilihat dari segi objeknya, secara besar ada 4 macam hukum perikatan syariah. Yang pertama, ada perikatan hutang atau al-ihtizam bil adain. Perikatan hutang adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya sejumlah uang atau benda yang masih dalam tanggungan seseorang. Contoh, kesanggupan seseorang membeli atau menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Perikatan hutang ini antara lain dapat berupa yang pertama, akad, seperti akad mudharabah di mana seseorang meminjam sejumlah uang yang harus dibayar kepada pemberi pinjaman. Yang kedua, kehendak sepihak, seperti wasiat, hibah, nasar yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum, yaitu semua bentuk pertanggungan yang timbul dari selain akad. Pencurian, seseorang yang mengambil benda bernilai mutakawim yang dilindungi hukum tanpa izin pemiliknya, dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya, perikatan benda atau ihtizam bil a'ain. Perikatan benda adalah suatu hubungan yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan baik bendanya sendiri atau manfaatnya, seperti menjual tanah tertentu pada seseorang atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada perikatan kerja atau melakukan sesuatu, al-ihtizam bil amal. Perikatan kerja atau melakukan sesuatu adalah suatu hubungan seseorang antara dua pihak untuk melakukan sesuatu seperti akad istisna. Seperti seseorang diminta dibuatkan lukisan kepada pelukis. Dalam akad ini, kerja yang bahan adalah dari pembuat. Apabila bahannya dari pemesan, maka namanya akad ijarah atau upah. Selanjutnya, perikatan menjamin, al-ihtizam bil at-tausik. Perikatan menjamin adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya menanggung atau menjamin suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misalnya, A bersedia menanggung hutang B terhadap C. Ini adalah termasuk akad penanggungan al-kafalah.
Apabila akad dapat dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Jika dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad dapat dibedakan menjadi akad bernama al-uqud al-musamma dan akad tidak bernama atau al-uqud ghair al-musamma. Akad bernama, yang dimaksud akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan oleh ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para fuqaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama. Bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad. Waba' Az-Zuhaili menyebutkan 13 akad bernama, dan ada juga tokoh Al-Kasani membagi kepada 18 akad bernama. Tetapi ahli hukum Islam Az-Zalka membagi akad mencapai 25 jenis. Selanjutnya akad tak bernama. Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum yang namanya khusus secara tidak ada pengaturan sendiri, tapi terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Akad tidak bernama ini timbulnya selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contohnya perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya. Dengan memperhatikan uraian di atas, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Inna siratal mustaqim wallahu muwaffiq illa akhir min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.